Setiap kali harga Bitcoin naik, komentar yang muncul selalu sama. Yang kaya makin kaya, yang beli duluan untung, yang beli terakhir nyangkut. Ini bukan investasi, tapi judi. Ucapan seperti ini terdengar meyakinkan, seolah Bitcoin adalah permainan tipu-tipu, di mana satu orang hanya bisa untung kalau ada orang lain yang kalah. Dan itu membuat banyak orang berpikir, jangan-jangan Bitcoin ini cuma sistem zero sum, seperti meja judi, di mana kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi sebelum kita menyimpulkan terlalu cepat, mari kita bedah secara perlahan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan zero sum? Dan apakah Bitcoin memang bisa disamakan dengan permainan kosong seperti itu? Atau justru ada nilai yang tumbuh secara nyata di balik layar teknologi ini? Zero sum adalah istilah dalam ekonomi dan teori permainan yang menggambarkan sistem di mana total keuntungan dan kerugian selalu seimbang. Artinya, kalau seseorang mendapatkan keuntungan, itu hanya mungkin terjadi karena orang lain kehilangan jumlah yang sama. Tidak ada nilai baru yang tercipta, hanya pemindahan kepemilikan. Contoh paling jelas dari sistem zero sum adalah perjudian. Ketika satu orang memenangkan 10 juta rupiah dalam permainan kartu, maka 10 juta itu berasal langsung dari kantong pemain lain. Tidak ada penciptaan nilai, tidak ada pertumbuhan. Hanya saling rebut remah di meja yang sama. Dalam sistem seperti ini, yang cerdas dan cepat akan menang atas yang lambat atau naif. Dan itulah mengapa zero sum sering diidentikan dengan sistem yang tidak sehat atau bahkan eksploitatif. Pertanyaannya sekarang, apakah Bitcoin beroperasi dalam logika yang sama? Untuk menjawab itu, mari kita mundur sedikit dan lihat bagaimana sistem lain bekerja, misalnya pasar saham. Ketika kita membeli saham perusahaan seperti BCA dan nilainya naik karena kinerjanya membaik, siapa yang rugi? Tidak ada. Keuntungan kita muncul karena nilai perusahaan bertambah, laba meningkat, ekspansi berjalan, efisiensi naik. Saham bukan zero sum karena ia mewakili kepemilikan atas nilai produktif, bukan sekadar harapan harga naik. Ketika semua orang berinvestasi di saham dan perusahaan benar-benar tumbuh, semua orang bisa menang. Bahkan orang yang tidak menjual sahamnya tetap menikmati peningkatan nilai dan dividen. Inilah yang disebut sebagai positive sum. Ketika sistem memungkinkan semua pihak bertumbuh bersama, bukan saling rebut untung sesaat. Dan inilah pembeda besar antara investasi nyata dan spekulasi kosong. Lalu bagaimana dengan Bitcoin? Ia bukan saham, tidak mewakili perusahaan, tidak ada kantor pusat, tidak membagikan dividen, bahkan tidak punya arus kas. Nilainya ditentukan sepenuhnya oleh dua hal, kepercayaan dan kelangkaan. Jumlahnya terbatas secara absolut, 21 juta unit selamanya, dan tidak bisa dicetak sesuka hati seperti uang fiat. Tapi karena tidak ada laba yang dibagikan, banyak orang menyimpulkan bahwa Bitcoin hanya bisa naik karena ada orang lain yang bersedia beli lebih mahal. Sekilas, itu terdengar seperti sistem zero sum. Tapi apakah itu benar? Atau kita hanya melihat permukaan, tanpa memahami bahwa ada mekanisme pertumbuhan nilai lain yang bukan berasal dari laba, melainkan dari jaringan, adopsi, dan transisi fungsi uang di era digital. Di titik ini, kita harus jujur mengakui bahwa Bitcoin berbeda secara struktur dari saham, tapi berbeda bukan berarti buruk. Kita hanya perlu kacamata baru untuk menilainya secara adil. Banyak orang salah kaprah ketika menyamakan semua bentuk trading dengan zero sum. Memang, dalam praktik jangka pendek, trading sering terlihat seperti rebutan untung. Seseorang beli dengan harapan bisa jual lebih mahal, dan kalau ia berhasil, ada pihak lain yang membeli di harga atas, lalu mungkin nyangkut. Tapi ini bukan karena instrumennya bersifat zero sum, melainkan karena pola pikir pelakunya yang hanya bermain dalam ruang waktu sempit. Bahkan di pasar saham sekalipun, jika pendekatannya adalah murni spekulasi jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai fundamental, maka hasilnya akan tampak seperti zero sum. Dalam jangka panjang, jika ekosistem bertumbuh dan nilai bertambah, maka akan tercipta keuntungan kolektif. Hal yang sama berlaku untuk Bitcoin. Jika yang kita lihat hanya aksi jual beli cepat,
maka memang seolah-olah ini permainan rebutan untung. Tapi jika kita melihat pertumbuhan jumlah pengguna, adopsi global, dan peran baru Bitcoin dalam sistem keuangan dunia, maka kita mulai melihat bahwa ada nilai yang tumbuh, bukan sekadar berpindah tangan. Namun, penting juga untuk diakui secara jujur bahwa Bitcoin bisa tampak seperti sistem zero sum dalam kondisi tertentu, terutama ketika harga stagnan dan semua pelaku pasar hanya fokus pada momentum jangka pendek. Ketika tidak ada perkembangan teknologi, tidak ada peningkatan adopsi, dan mayoritas aktivitas hanya berkutat pada jual beli spekulatif, maka uang hanya berputar di antara pemain, tanpa nilai nyata yang bertambah. Situasi seperti ini memang menciptakan suasana rebutan. Siapa yang lebih cepat keluar, dia yang selamat. Tapi lagi-lagi, yang harus disalahkan bukan Bitcoin sebagai sistem, melainkan cara penggunaannya. Sama seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak atau menyakiti, Bitcoin bisa menjadi kendaraan pertumbuhan jika digunakan dengan perspektif jangka panjang, atau menjadi permainan zero sum jika hanya dijadikan alat spekulasi cepat. Maka penting bagi kita untuk memisahkan antara karakter sistem dan perilaku pelaku pasar. Bitcoin bukan zero sum secara struktural, tapi bisa menjadi arena zero sum jika ekosistemnya dirusak oleh mentalitas instan. Bitcoin menciptakan nilai melalui sesuatu yang jauh lebih besar. Infrastruktur keuangan yang bersifat terbuka, tahan sensor, dan tidak tergantung pada otoritas pusat. Ia memungkinkan seseorang di negara yang sistem keuangannya rusak untuk menyimpan nilai tanpa takut dirampas. Ia memberi akses ke sistem global bagi miliaran orang yang selama ini tidak punya rekening bank. Dalam jangka panjang, sistem yang membuka akses, memberi kebebasan transaksi, dan melindungi hak individu untuk menyimpan nilai adalah sistem yang akan tumbuh. Pertumbuhan nilai Bitcoin datang dari efek jaringan. Makin banyak orang yang menggunakannya, makin besar kepercayaannya, dan makin besar pula fungsinya sebagai penyimpan nilai alternatif. Ini bukan nilai yang datang dari menang kalah, tapi dari transformasi sistem. Dan itu sebabnya, menyamakan Bitcoin dengan judi adalah penyederhanaan yang malas dan berbahaya. Salah satu kritik yang paling sering dilempar ke Bitcoin adalah, yang beli duluan untung, yang masuk belakangan pasti jadi korban. Kalimat ini sekilas terasa logis, karena memang harga Bitcoin tumbuh sangat cepat dalam 1 dekade terakhir, dan banyak orang baru masuk saat harga sudah tinggi. Tapi menyimpulkan bahwa Bitcoin hanya menguntungkan yang datang lebih dulu adalah pengabaian terhadap satu hal penting. Kesabaran dan keyakinan bukanlah bentuk penipuan. Bahkan dalam instrumen investasi konvensional seperti properti atau saham, mereka yang membeli lebih awal dan menahan lebih lama memang akan mendapat hasil lebih besar. Itu bukan kejahatan, melainkan hasil dari memahami potensi sejak dini. Ketika seseorang membeli Bitcoin di harga rendah lalu menyimpannya selama 10 tahun, ia mengambil risiko saat mayoritas dunia belum percaya. Ia tidak merugikan siapapun. Ia hanya lebih dulu melihat arah angin. Miskonsepsi semacam ini muncul karena banyak orang masuk ke Bitcoin bukan karena paham, tapi karena ikut-ikutan. Lalu saat harga turun, mereka marah dan menyalahkan sistemnya. Padahal bukan sistemnya yang rusak, tetapi ekspektasi yang dibangun dari ketidaktahuan. Bitcoin bukan sistem zero sum dalam struktur dasarnya, tapi bisa terlihat seperti itu jika kita hanya melihat permukaan. Jika kita mengamati aktivitas pasar harian yang didominasi oleh jual beli cepat dan spekulasi, maka memang akan tampak seperti permainan rebutan. Tapi ini bukan karena Bitcoin itu zero sum, melainkan karena perilaku manusianya yang memaksakan logika judi ke dalam ruang yang semestinya dibangun dengan kesadaran jangka panjang. Bitcoin menciptakan nilai dari kepercayaan global yang tumbuh, dari keterbatasan suplai yang tidak bisa dimanipulasi, dan dari kemampuannya mengubah cara dunia melihat uang. Ia adalah store of value baru yang sedang diuji oleh waktu dan adopsi. Maka menyimpulkan Bitcoin sebagai zero sum sama saja dengan menyimpulkan buku hanya dari sampulnya. Ia bukan solusi untuk semua masalah ekonomi, tapi juga bukan penjahat seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia adalah alat, dan seperti semua alat, nilainya bergantung pada bagaimana kita memakainya. Ada orang yang membeli Bitcoin di tahun 2013.
Harganya saat itu hanya sekitar $100. Ia tidak menjual saat harga naik ke 1.000. Ia tetap tidak menjual saat jatuh ke 300. Ia tetap bertahan ketika banyak media menyebut Bitcoin sebagai penipuan, alat kriminal, dan sekadar tren sementara. Ia menahan aset itu selama 1 dekade. Hari ini, nilai simpanannya sudah ribuan kali lipat. Tapi yang membuat kisah ini penting bukanlah soal untungnya, melainkan proses berpikirnya. Ia tidak menipu siapapun. Ia tidak membuat sistem untuk menjebak orang lain. Ia hanya memahami bahwa dunia sedang bergeser dan memilih untuk bertahan dalam keyakinan itu. Apa ini berarti ia menang karena ada yang kalah? Tidak. Ia menang karena ia membaca perubahan sebelum orang lain sadar. Dan itu tidak bisa disebut zero sum. Itu adalah hasil dari pemahaman, kesabaran, dan keberanian untuk melawan arus ketika mayoritas masih menertawakan. Pada akhirnya, Bitcoin bisa menjadi apapun. Bisa jadi peluang masa depan, bisa juga jadi pelajaran mahal tentang euforia dan ketidaktahuan. Tapi jika sampai hari ini kita masih melihatnya hanya sebagai rebutan untung rugi, hanya sebagai spekulasi yang untung di atas kerugian orang lain, mungkin kita belum siap memahami perubahan yang sedang terjadi. Dunia keuangan sedang bergerak ke arah desentralisasi, ke arah sistem yang tidak bisa dikontrol satu pihak, dan Bitcoin adalah bagian dari cerita besar itu. Apakah Anda harus membelinya? Belum tentu. Tapi apakah Anda harus memahaminya secara jernih? Pasti. Karena saat dunia berubah, yang tidak paham akan tertinggal. Bukan karena ditipu, tapi karena tidak sempat belajar.